Ya, untuk market review hari ini, edisi Selasa di tanggal 8 Oktober 2024. Seperti biasa, saya akan memberikan informasi dan peluang-peluang yang bisa kalian forward ke calon nasabah kalian atau ke nasabah kalian, baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental. Ya, oke. Yang pertama, dolar Amerika sedikit mengalami pelemahan. Ya, ini kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY. Kemarin berada di level 102.45. Pagi ini merosot tipis dia ke level 102.39. Faktor yang menekan pergerakan dolar Amerika yang pertama adalah adanya aksi profit taking para pelaku pasar. Hal ini sangat wajar dan normal karena kenapa? Kita tahu dalam pekan ini akan ada rilis data inflasi Amerika yang akan semakin menjelaskan kemana arah pergerakan market selanjutnya plus kemana arah kebijakan yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika. Oke. Selain juga kita tahu dari kemarin dan hari ini sepi akan rilis data, namun ada beberapa agenda pejabat tinggi Bank Sentral negara bagian di Amerika yang kalau saya perhatikan overall rata-rata adalah hawkish. Hawkish dalam arti apa? Berpeluang akan adanya pertemuan di bulan November nanti akan ada pemangkasan tingkat semua. Saat ini sentimen market yang berkembang adalah hanya sebesar 25 basis point di bulan November nanti. Karena apa? Kita tahu pekan kemarin rilis data sektor ketenagakerjaan Amerika yang sangat positif. Ini menjadi salah satu indikator peluang pemangkasan tingkat suku bunga The Fed hanya sebesar 25 basis point. Dan menurut FedWatch sudah sebesar 64%. Ya, oke. Sekarang tinggal kita hubungkan antara pergerakan market yang pertama terhadap gold atau emas. Kemarin emas tertinggi berada di level 26.59. Ya. Terendahnya berada di level 26.37. Secara teknikal, potensi pergerakan gold masih cenderung sideways, berada di range. Ya, level resistennya akan menuju level yang tertinggi pekan kemarin 2670. Ya, terendahnya akan menuju ke level 2631. Itu range-nya. Ya, jika 31 berhasil dijebol akan menuju ke level 2624. Dan jika level 2670 berhasil dijebol akan menuju ke level 2675 dan all time high-nya 2685. Namun secara fundamental, sentimen market masih mendorong emas untuk fly to the moon. Karena apa? Situasi di Middle East semakin memanas. Terutama Hizbullah sudah kembali melancarkan rudal balistiknya plus ditambah Iran. Iran juga sudah membalas rudal balistik ke Israel. Jadi semakin memanas yang bisa memicu harga emas melonjak kembali. Oke, itu level-levelnya untuk pergerakan harga gold. Lalu ke pergerakan harga minyak. Minyak saat ini kembali turun sesaat. Karena kenapa? Para pelaku pasar melakukan aksi profit taking. Namun secara global, potensi pergerakan minyak masih akan berpeluang melanjutkan kenaikannya. Karena kenapa? Ketegangan yang ada di Timur Tengah mengkhawatirkan terjadinya gangguan pasokan. Ya, sedangkan permintaan ini mulai sedikit kembali naik. Ya, jadi yang saya dikatakan sentimen masih mendorong harga minyak untuk melanjutkan kenaikannya. Oke, lalu ke mata uang major rate ya, euro, pound sterling, Aussie serta yen. Pound sterling dan euro senasib dia, karena kenapa? Keduanya mengalami pelemahan atau tekanan. Terutama Bank Sentral Inggris yang sudah mengeluarkan statement bahwa November nanti akan lebih agresif untuk memangkas tingkat suku bunga. Ini yang menekan pergerakan dari pound sterling. Euro juga sama. Diprediksi bulan November nanti akan kembali memangkas tingkat suku bunga minimal 25 basis point. Ya, dua hal ini yang menekan pergerakan dari euro dan pound sterling. Aussie, tadi pagi ada RBA statement, itu dinilai dovish. Karena kenapa? Sebelumnya kita tahu RBA atau Reserve Bank of Australia, Bank Sentral Australia memprediksi bahwa Bank Sentral Australia akan mempertahankan tingkat suku bunga tingginya hingga akhir tahun 2024. Namun tadi pagi beliau mengatakan bahwa peluang pemangkasan tingkat suku bunga bisa terjadi apabila tingkat inflasi sudah mengalami penurunan. Ya, yang dinilai dovish. Lalu yen kita tahu saat ini kembali mengalami pelemahan. Karena apa? Statement dari Perdana Menteri Jepang yang baru, ya, yang mengatakan bahwa belum ada peluang untuk menaikkan tingkat suku bunga kembali hingga akhir tahun 2024. Ini yang melemahkan mata uang yen. Oke, lalu ke indeks saham.
Ini saham Amerika ketiganya, ya. Dow Jones Industrial Average, S&P 500 dan Nasdaq ditutup turun, ya. Dow Jones itu turun 0,94%, S&P itu turun 0,96%, dan Nasdaq itu turun 1,18%, ya. Oke. Lalu kita hubungkan terhadap pergerakan indeks saham Asia, Nikkei dan Hang Seng. Nikkei sudah hampir mendekati level all time high-nya. Saat ini berada di level 39.800. All time high Nikkei berada di level 41.200. Ya. Pergerakan Nikkei masih berpotensi akan naik karena apa? Pelemahan dari mata uang yen. Hang Seng setelah menyentuh level 23.000-nya saat ini kembali turun. Karena kenapa? Aksi profit taking. Namun secara overall pergerakan Hang Seng masih berpeluang akan naik dia. Kenapa? Kebijakan dari pemerintahan China yang diprediksi akan mengeluarkan stimulus sebesar 40 triliun yuan bisa merangsang pertumbuhan ekonomi China. Ini juga yang mendukung pergerakan dari Hang Seng seperti itu. Oke, itu dari market review dan market news dari sisi teknikal, dari sisi fundamental yang bisa kalian forward ke nasabah kalian atau ke calon nasabah kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan.